Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, tadi waktu berdoa saya lihat ada beberapa muka yang familiar ya. Dulu masih remaja, sekarang udah tua ternyata ya. Saya baru sadar saya juga udah tua ya. Itu ngelihat dulu beberapa orang ketemunya waktu masih remaja, pemuda, wah ada yang lambain tangan ke saya. Dulu bahkan saya masih sekolah teologi, ada yang suka nelpon ke asrama gitu ya. Ya, puji Tuhan ya, kalau ngelihat sampai sekarang masih tetap beribadah, bahkan melayani, ya anugerah Tuhan itu luar biasa bagi kita semuanya. Hari ini temanya tadi sudah disebutkan, kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi. Jadi saya hanya berbicara, sebenarnya akan berbicara dua hal. Yang pertama ingin berbicara tentang kemuliaan bagi Allah. Yang kedua tentang damai sejahtera di bumi. Jadi mudah-mudahan dengan waktu yang ada ini bisa membahas semuanya. Mari kita membaca Alkitab dari Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Hanya satu ayat. Saya akan bacakan sekali kemudian kita baca bersama-sama ya. Lukas 2 ayat yang ke-14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ya, sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga yang bisa mengerti, melakukannya, dan bahkan bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Tadi saya bilang kan cuma dua hal. Maka yang pertama saya ingin bahas tentang kemuliaan bagi Allah. Istilah kemuliaan di dalam Alkitab itu sebenarnya agak sulit dimengerti. Yang bisa kita pahami itu apa yang menggambarkan tentang kemuliaan itu. Karena di dalam beberapa peristiwa dalam Alkitab, Tuhan itu menyatakan kemuliaannya. Tetapi seperti apa? Kadang berupa cahaya, kadang ada asapnya, itu bermacam-macam sebenarnya. Kadang itu lewat kegelapan, tapi kemudian di situ ada kehadiran Tuhan. Tapi yang jelas kemuliaan itu berbicara itu milik dari Tuhan. Jadi Allah sendiri yang memiliki kemuliaan itu. Dan bahkan beberapa kali dalam perjanjian lama itu dikatakan dia tidak ingin membagi kemuliaan dengan ilah-ilah lain. Tapi bagi manusia itu dia bagi sedikit. Karena kita manusia itu Tuhan mau untuk bisa memahami. Meskipun sedikit yang kita bisa pahami, itu tetap aja Tuhan mau kita belajar untuk mengerti kemuliaannya. Jadi dia melakukannya dengan menciptakan kita sebagai gambar Allah. Di dalam gambar Allah meskipun ada kehinaan, karena gambar Allah itu dibuat dari tanah, bukan dari logam mulia. Agak berbeda dengan patung kan ya. Patung itu bisa dibuat dari emas. Kalau di Indonesia ada sih, di Jawa mas-mas, bukan emas gitu. Kita manusia ini justru dibuat dari sesuatu yang tidak berharga. Tetapi di sisi lain itu kita juga manusia diberikan kemuliaan. Karena kita bukan gambar raja atau bukan patung. Kita ada Allah, gambar Allah. Jadi itu kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai gambar Allah. Tapi hati-hati, gambar Allah itu karena ada Allahnya, itu tujuannya buat Allah. Bukan buat kita sendiri manusia yang dicipta sebagai gambar Allah. Meskipun sebagai gambar Allah kita diberikan ada kapasitas, ada talenta, karunia bermacam-macam. Tapi tujuannya semuanya itu bukan untuk diri kita. Tapi bagi Allah yang menjadi asalnya dari gambar itu. Ini ya. Selain itu Tuhan juga menyatakan kemuliaannya melalui ciptaan yang lain di dunia ini. Misalnya
waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini. Kan di situ juga Tuhan menyatakan kemuliaannya. Itu sebabnya sampai sekarang orang seneng banget jalan-jalan untuk melihat pemandangan-pemandangan yang indah kan ya. Sayang sekali banyak orang itu nggak melihat kemuliaan Allah di situ. Yang dilihat kemuliaan dirinya sendiri. Kenapa begitu? Karena waktu jalan-jalan ngelihat sesuatu yang indah, yang kepikiran pertama kali itu apa? Gak kepikiran apa-apa. Foto-foto kan. Dan yang paling ini kan yang penting selfie. Itu cuma jadi latar belakang gitu ya. Pemandangannya itu cuma latar belakang. Jadi kita mau tunjukin bahwa kita pernah ke situ. Memang sih kita ciptaan lebih tinggi dari alam semesta ini ya. Manusia kan lebih tinggi gitu ya. Cuman banyak orang yang gagal untuk bisa melihat kemuliaan Allah. Ada yang begitu lihat bisa terus kemudian tutup mata. Lihat tapi tutup mata. Begitu lihat wah langsung tutup mata. Puji Tuhan. Wah Tuhan engkau luar biasa. Ada yang enggak. Begitu lihat wah bagus. Langsung dia tutup dengan dirinya sendiri. Selfie. Itulah kita manusia gitu ya. Kemuliaan Allah yang harusnya kita bisa lihat seringkali jadi enggak gitu ya. Kemuliaan Allah itu Tuhan kasih kan buat kita untuk bisa memuliakan Dia. Tapi dalam prakteknya ternyata jadi berbeda. Kemuliaan itu kita kejar demi untuk apa? Demi untuk diri kita. Itu sebabnya di dalam budaya dan bangsa apapun banyak orang itu disuruh belajar, anak-anak suruh sekolah, terus kemudian kalau bisa jadi yang paling pintar. Kalau punya anak yang jenius, wah orang tua bangga banget. Meskipun orang tuanya bingung cara mendidiknya bagaimana. Yang penting anaknya harus jenius. Kalau anaknya enggak jenius, dia buat bagaimana cara pun biar bisa jenius. Minum vitamin ini kayak minum ini, makan ini biar jenius. Padahal yang enggak ada gunanya. Anaknya dianggap kurang, disuruh les ini, les itu. Biar apa? Biar kelihatan pinter, gak usah jenius, kelihatan pinter aja. Gak usah pinter, kelihatannya aja. Demi untuk ambisi orang tua bisa dapat kemuliaan. Toh kan kalau anaknya berhasil, tanda kutip, kan yang dipuji-puji orang tua kan? Betul kan ya? Ya, ada yang jadi produk gagal dari orang tuanya, ada yang berhasil, ada yang sedang menuju ke situ, orang tua yang sedang berharap punya anak-anak yang luar biasa, terus kemudian dengan tanda kutip membanggakan negara, membanggakan orang tua, membanggakan keluarga. Saya kadang berpikir, ini Kristen apa bukan ya? Ketika mengejar kemuliaan seperti itu, kita terbiasa melihat orang-orang yang kelihatan luar biasa menurut dunia ini, dan kita puji kan ya. Misalnya, kalau orang kayanya luar biasa, kita puji-puji kan ya. Wah hebat ya. Biasanya akhir tahun ini majalah Forbes itu kan suka keluarin. Itu orang-orang terkaya di dunia atau di negara tertentu. Salah satu kebiasaan saya cari nama saya. Menghina, diketawain. Enggak apa-apa kan? Kebiasaan, kalau ada namanya yang mirip, saya kadang-kadang mau protes. Kenapa nama saya enggak pernah dimasukin? Saya merasa salah satu orang terkaya di dunia. Itu perasaannya. Loh emang apa yang salah? Saya suka lihat di Indonesia sampai sekarang nggak pernah. Nama saya belum pernah masuk di situ. Gitu ya. Saya kadang bingung kenapa ya orang harus memuji itu hebat. Atau orang-orang yang punya karunia luar biasa, yang kelihatan pinter, yang ada achievement di dalam hidup ini. Kan kita anggap luar biasa kan ya. Kebalikannya orang-orang yang kelihatan biasa-biasa aja. Nggak bisa melakukan apa-apa. Kadang kita hina kan ya. Betul nggak? Wah di sini enggak kayaknya. Agak berbeda ya. Kita mengharapkan ya. Kalau bisa kita juga dalam posisi itu. Bisa dapat pujian. Bisa membanggakan. Bisa kemudian ditinggikan, bisa dimuliakan.
kita menginginkan, ya enggak? Ada yang enggak pengen begitu? Ada yang pengen seumur hidupnya enggak ada yang muji? Ada enggak? Enggak ada. Semua pengen dipuji. Kenapa bisa begitu? Karena iblis menawarkan kita hal seperti itu. Dosa pertama manusia itu karena tawaran iblis. Iblis membuat manusia tidak puas dengan hidup ini. Kemudian tawarannya apa? Kata iblis, bisa jadi sama seperti Allah. Dan kita ingin jadi sama seperti Allah. Kita ingin dapat kemuliaan itu. Kalaupun Tuhan kasih kepada kita berkat, dikasih banyak hal, dikasih talenta. Buat apa? Untuk memuliakan Dia, untuk meninggikan Tuhan, buat bahwa orang bisa melihat ini loh. Ada Tuhan yang hadir di dalam hidup saya. Dan orang-orang bisa kagum kepada Tuhan. Jawabannya tidak, termasuk orang Kristen. Termasuk hamba Tuhan. Termasuk saya. Gak enak ngomongnya. Loh, itu orang-orang kayak saya juga tergoda. Misalnya, waktu khotbah. Berusaha sebaik mungkin. Kadang-kadang ada keinginan. Habis khotbah dipuji. Bagus ya khotbahnya. Saya kadang-kadang pikir ya. Kalau dipuji, saya puas apa enggak? Tapi saya punya cara berpikir terbalik sih ya. Jadi kalau habis khotbah, 100 orang yang datang, misalnya ya. Terus 10 orang muji saya. Maka saya pikir, wah yang 90 enggak berarti jelek khotbah saya. Cuma dipuji 10 orang. Berarti masih ada yang kurang. Tapi motivasi ingin dipuji, ada yang salah. Kenapa? Bukankah saya ini hamba Tuhan? Waktu saya melakukan semuanya, harusnya orang bisa melihat Tuhan, yang dipuji Tuhan, yang dimuliakan itu Tuhan. Kenapa saya pengen ambil itu? Ini karena iblis menipu. Banyak orang Kristen nggak sadar dalam hidupnya. Yang lebih parah lagi, datang ke pendeta, minta didoakan. Doain apa? Dikasih berkat-berkat yang melimpah, ada masalah, ada ini. Doanya biar apa? Biar dapat kemuliaan itu. Karena berpikir dengan dapat kemuliaan itu, hidupnya akan jadi jauh lebih baik. Hidupnya jadi jauh lebih memuaskan. Dan dipakai segala cara gitu, biar bisa dapat itu. Termasuk Tuhan pun mau dipakai untuk ambil kemuliaan Tuhan bagi diri kita. Parah ya, dosa. Itu sebabnya waktu malaikat menyanyikan lagu ini, dia mau ingatkan. Kalau dalam bahasa Yunani bilang kemuliaan di tempat yang maha tinggi itu bagi Allah. Bagi manusia itu apa? Bukan kemuliaan bagi manusia. Bagi manusia itu damai sejahtera. Kemuliaan itu bagi Allah. Bukan bagi kita manusia. Bagi kita damai sejahtera. Tapi kalau pikir-pikir Natal memang gak kelihatan kan kemuliaannya. Natal yang pertama ya. Kalau dilihat secara duniawi, di mana kemuliaannya? Itu Tuhan Yesus lahir di kandang binatang. Mana kemuliaan? Orang bilang, wah ini kan malaikat nyanyi. Ya mungkin itu satu-satunya. Tapi di situ bukan kelahirannya. Kelahirannya bukan di Padang. Padang itu di Indonesia, Sumatera Barat. Bukan di situ kelahirannya. Kelahiran Kristus itu bukan di Padang waktu malaikat nyanyi, bukan di situ. Lahirnya di Bethlehem, di kandang. Dan kalau lihat di kandang mana ada kemuliaan. Dan sampai sekarang ya, sampai sekarang orang Kristen di zaman ini, itu gak mau terima Natal yang pertama. Kenapa saya bilang gak mau terima? Karena setiap Natal itu sengaja dibuat berbeda dengan Natal yang pertama. Udah bertahun-tahun khotbah Natal, saya paling gak suka khotbah Natal. Karena menurut saya,
penipuan ya. Orang Natalan itu ditipu. Natal pertama nggak begitu. Natal pertama kalau orang pakai kandang misalnya ya. Ya dibikin lebih real lah. Bawa kambing-kambingnya sama dikasih makan yang banyak kambingnya. Biar dia mengeluarkan kotorannya. Kan jadi efeknya gitu ya. Ada parfum kan. Parfumnya mereknya K. Oh enggak, harusnya 2 ya. Double K, K. Kotoran kambing. Itu parfum, tapi jangan tulis semuanya. Terus waktu Natal kita hirup sama-sama. Beginilah Natal yang pertama. Ada yang bilang, loh kan kandangnya dibersihin. Iya sih. Ada yang pernah pergi ke kandang binatang. Mau dibersihin bagaimanapun tetap aja bau. Maka Natal tahun ini nanti ya, minggu depan ya, nanti ada surprise. Mungkin ada kambingnya sama kotorannya, siap-siap terima dan bisa lebih menghayati. Jangan protes ya, karena selama ini selalu ditipu dengan Natal yang palsu. Jadi kalau sekarang, nanti ya, bukan sekarang, nanti ini akan berbeda. Begitu nggak contoh? Enggak ya, beda ya. Natalnya beda ya, nggak begitu. Kalau pakai parfum itu ya, toh kan kambing kan kotorannya kan mantap juga kan ya. Orang kalau jatuh cinta kan ya, kotoran kambing kan itu bisa rasa apa? Nggak tahu rasa apa. Kan ada pepatah kan ya. Itu kambing, jadi rasa, wah berarti nggak pernah jatuh cinta, nggak tahu nih. Nggak pernah cobain ya. Katanya rasa coklat, yang udah nyobain katanya begitu. Saya cuma mengutip yang udah nyobain. Ada yang salah dengan kemuliaan yang kita pikirkan. Natal pertama di dalam kehinaan menurut manusia, itu ada kemuliaannya. Di mana? Itu Kristus, Allah yang jadi manusia. Di situ kemuliaannya. Dan kemuliaan itu justru ditunjukkan dalam kehinaan. Kayak paradoks. Kelihatannya hina menurut dunia ini. Tapi di situ justru Allah menyatakan kemuliaannya. Bukan keadaannya, tapi pribadi Kristusnya yang memancarkan kemuliaan itu. Maka banyak orang Natal itu yang dipikirkan keadaannya. Gak melihat inti yang sebenarnya. Kemuliaan bagi Allah. Termasuk dalam kehinaan. Kemuliaan itu gak akan bisa hilang. Bagian yang kedua. Bagi kita manusia. Itu damai sejahtera di bumi. Kata damai sejahtera, eirene kalau dalam bahasa Yunani. Saya justru pengen bahas bahasa Ibraninya. Itu karena kita sering pakai kata ini, kata shalom. Malaikat itu ngomong ke gembala-gembala, kayaknya pakai bahasa Aramaik. Karena waktu itu di zaman Tuhan Yesus, orang Yahudi udah bicara pakai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik sama bahasa Ibrani itu mirip-mirip karena satu rumpun. Sama bahasa Arab juga satu rumpun. Gitu ya. Tapi rumpunnya lebih dekat ke Aramaik sama Ibrani. Nah kata shalom di dalam perjanjian lama itu ada 2 artinya. Arti yang pertama dari shalom itu artinya enggak ada perang, enggak ada sakit, enggak ada kemiskinan. Jadi kaya, aman, tanpa perang, terus kemudian yaitu banyak berkat, tidak ada masalah. Itu sebabnya kalau baca gitu ya, di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian Sinai antara Tuhan dengan Israel zaman itu dijanjikan. Kalau mereka mengikuti semua perintah-perintah itu, mereka akan dapat berkat. Kalau enggak, mereka akan dapat kutuk. Itu shalom yang pertama. Tapi dalam perjanjian lama, ada shalom yang kedua yang jauh lebih penting. Yang gagal dimengerti oleh banyak orang Israel waktu itu sampai ke kekristenan sekarang ini. Shalom yang kedua itu berbicara tentang relasi yang benar antara Allah
dan manusia. Waktu Allah memberikan shalom yang pertama, tujuannya biar manusia bisa mengerti siapa Allah yang sebenarnya. Dengan segala kebaikannya, Allah yang begitu baik dalam hidup mereka, Allah yang menuntun mereka, Allah yang memelihara mereka, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Tetapi Israel menolak shalom yang kedua. Mereka cuma mau shalom yang pertama. Tapi dikasih shalom yang pertama, tidak membuat mereka terus kemudian hidup jauh lebih baik. Tapi hidup mereka makin berdosa, makin berdosa, makin berdosa. Itu sebabnya perlu Natal. Yaitu Natal itu awal dari rencana Allah yang besar untuk penebusan dosa. Untuk membuat relasi yang benar, shalom yang kedua itu antara Allah dan manusia itu bisa dibereskan. Harus adanya Natal. Karena tanpa Natal, tanpa Allah jadi manusia, maka penebusan dosa itu gak akan pernah bisa. Mau diulang berkali-kali pakai domba, pakai sapi, itu dikorbankan dengan berbagai macam pengorbanan, itu tidak menebus dosa. Dan kalau itu dipertahankan terus dari perjanjian Sinai di dalam hukum Taurat, maka umat manusia yang mau mengikuti itu, saya jamin pasti miskin. Dosa kan itu banyak sekali. Dan kalau harus begitu lagi, sampai mati, sampai masuk neraka, sampai selama-lamanya. Karena dosa. Puji Tuhan ya, ada rencana Allah yang begitu luar biasa. Allah sendiri datang menjadi manusia untuk tadi memberikan shalom yang kedua. Di sini dikatakan itu diberikan kepada manusia yang berkenan kepadanya. Saya kadang-kadang berpikir ya, di dunia ini mana ada manusia yang berkenan kepada Allah. Kita semua berdosa. Siapapun dia berdosa, mana ada yang berkenan kepadanya. Oke, pasti berkenan kepadanya, enggak ada hubungannya dengan perbuatan kita. Karena kalau berdasarkan perbuatan kita tadi yang mengejar kemuliaan, cuma memanfaatkan Allah bagi diri kita sendiri, mana bisa kita berkenan kepadanya. Maka yang berkenan kepadanya itu pasti berhubungan dengan Allah sendiri yang mau memilih kita. Gak peduli siapa kita, gak peduli apa perbuatan kita, tapi dia berkenan. Itu sebabnya. Kalau sampai kita masuk di dalam Allah berkenan, wah anugerahnya itu berarti luar biasa. Kalau saya yang begini gitu ya, kemudian Allah berkenan sampai kemudian datang ke dunia, berkorban, mati bagi saya, wah siapa saya yang layak dapat ini? Bisa dapat shalom, bisa mengalami damai sejahtera yang sampai selama-lamanya. Bisa kemudian punya relasi dengan Allah Bapa. Wah, bisa berelasi dengan Allah. Loh, itu kan anugerahnya luar biasa kan ya. Di zaman dulu waktu baca Alkitab, mana bisa orang raja aja, Raja Daud yang terkenal itu dekat dengan Allah. Tapi kan komunikasi langsung, harus lewat nabi. Sementara kita di zaman sekarang bisa dikasih kesempatan berkomunikasi langsung dengan Allah. Bisa berelasi langsung tanpa harus perantara. Anugerahnya besar sekali kan. Tapi seringkali kita nggak menghargai anugerah itu. Ini ada yang salah dengan umat manusia. Sebelum waktu saya habis, maka penutup ini bagian yang terakhir. Ada 3 hal yang saya ingin ajak kita untuk refleksi. Yang pertama, pencuri rohani. Ini istilah saya sebenarnya untuk diri saya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Semakin banyak anugerah dan berkat yang Tuhan berikan. Saya suka bertanya, seberapa banyak saya pakai itu untuk memuliakan Allah?
Kalau enggak, maka saya termasuk dari salah satu pencuri rohani. Sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian di sini. Berapa banyak berkat Tuhan kepada kita? Berapa banyak? Dan berapa banyak dipakai untuk memuliakan Tuhan? Kapan di dalam hidup kita orang melihat apa yang kita lakukan, orang mendengar apa yang kita katakan, kemudian mereka memuliakan Tuhan, mereka memuji Tuhan karena mereka bisa melihat Tuhan hadir di dalam hidup kita. Kapan? Kalau enggak pernah, kita pencuri rohani. Kita mencuri kemuliaan Tuhan. Harusnya kembali kepada Tuhan. Tapi kita ambil cuman buat diri kita sendiri. Kita puas kalau kita dipuji. Kita puas kalau kita ditinggikan. Bahkan kita minta kepada Tuhan lebih lagi. Tuhan kasih kepada saya lebih banyak lagi. Saya ingin kelihatan sukses. Saya ingin kelihatan berhasil. Saya ingin kelihatan luar biasa. Saya ingin kelihatan sehat. Saya ingin kelihatan cakep. Biar orang puji saya. Banyak orang Kristen itu pencuri. Kita pencuri-pencuri rohani. Maka jawab sendiri masing-masing. Semakin banyak berkat Tuhan kepada kita, hati-hati. Jangan-jangan kita mencuri kemuliaan Tuhan jauh lebih banyak. Yang kedua, saya sering mendengar orang mengatakan begini, wah, saya kehilangan damai sejahtera. Waktu orang ngomong gitu, saya juga jadi jadi pengen membantu. Saya bisa bantu cari, boleh nggak? Di mana damai sejahteramu yang hilang? Pernah dengar nggak? Orang sekitar, oh saya kehilangan damai sejahtera. Saya nggak percaya damai sejahtera bisa hilang. Kenapa? Karena shalom itu, yang kedua tadi, itu waktu Natal Kristus datang ke dunia. Kemudian dia menderita, mati dan bangkit. Itu sudah memulihkan relasi kita dengan Allah. Kita dapat itu damai sejahtera yang kekal. Sampai selama-lamanya tidak bisa hilang. Loh, tapi kenapa saya terganggu? Saya merasa hilang. Itu bukan hilang. Tapi dosa menutupi damai sejahtera itu. Maka yang harus dibereskan bukan mencari damai sejahtera, bukan. Tapi beresin dosanya. Yang Tuhan kasih kepada kita itu damai sejahtera yang kekal. Yang membuat kita tidak dikejar-kejar lagi oleh perasaan bersalah, oleh dosa-dosa kita. Kenapa? Ya karena sudah dibereskan. Kristus sampai datang ke dunia dalam kehinaan sampai mati. Demi untuk membereskan itu. Kok bisa kita sampai hilangin itu? Saya sampai merasa, wah kayaknya mana gak ada lagi. Kenapa hidup saya gak ada damai? Ya mungkin gak. Keadaan itu tidak bisa mengubah itu. Karena kata Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan, kata Paulus ya di dalam Roma. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Gak ada. Karena relasi kita dengan Allah gak bisa terpisahkan lagi. Waktu Immanuel, Allah itu beserta kita. Maka relasinya itu ada terus. Damai sejahtera itu akan ada terus. Gak akan hilang. Maka bersyukurlah kalau kita bisa mengerti hal ini. Keadaan apapun dalam hidup kita enggak akan mengganggu kita. Kita bisa melihat kepada Allah yang tetap hadir, tetap menyertai hidup kita. Dan kita tidak akan terpengaruh dengan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena relasi itu, damai sejahtera itu ada terus. Yang terakhir, saya nggak suka orang konseling gitu ya. Jadi ditelepon terus cerita permasalahannya. Oke, saya agak berbeda gitu ya. Karena
Kadang saya pikir ya, orang kok ngelihat hidup itu kayaknya hidup dia paling susah sedunia. Kayaknya dia orang tersulit. Apa? Kayak lagu dangdut. Aku merasa orang termiskin di dunia. Ada yang pernah dengar gak lagu itu? Kalau yang setua saya pasti tahu. Gak pernah dengar lagu dangdut itu. Ada yang merasa paling miskin di dunia, paling susah di dunia, paling menderita di dunia. Saya kadang-kadang, wah, orang itu kenapa ya cara berpikirnya itu sampai segitu amat gitu. Sampai ada yang mau bunuh diri, masalah sedikit, langsung pengen terjun aja gitu ya. Saya nggak tahu ya, makin lama kan makin banyak begitu. Waktu dengar orang begitu, terus ada yang ngomong gini, kenapa ya Tuhan gak bisa mengerti saya? Waktu dengar kalimat itu, Tuhan tidak bisa mengerti dia. Di dalam pikirannya Tuhan itu agak, gak enak ngomongnya nih, agak O2N. Pakai rumus kimia kayaknya biar lebih gampang ya. Tahu ya maksudnya ya? Jadi gak bisa mengerti dia. Mungkin senyawa di dalam otaknya agak kompleks. Maka Tuhan itu harus belajar dulu untuk kemudian bisa mengerti, memahami dia. Dan sampai sekarang Tuhan gak bisa mengerti dia. Dia merasakan, Tuhan tidak bisa mengerti isi hati saya, perasaan saya, pemikiran saya, pergumulan saya. Di mana Tuhan? Kenapa Tuhan tidak memberikan yang saya doakan? Oh, ternyata masalahnya di situ. Ketika Tuhan tidak memberikan apa yang diinginkan, dia anggap Tuhan tidak mengerti dia. Saya suka berpikir terbalik. Kalau pertanyaannya dibalik, kapan kita mengerti Allah? Mengerti perasaannya Allah kita. Mengerti pikirannya Allah kita. Kapan? Pernah gak kita mencoba untuk memikirkan? Karena hidup kita lagi baik-baik aja, maka kita berdoa. Bapa, thank you. My life is fine. I'm good. Now, what about you? Saya kalau berdoa suka pakai bahasa Inggris. Biar saya gak ngerti. Biar ekspresinya langsung. Jadi, Tuhan, kamu perasaannya gimana? Boleh dong, masa gak boleh nanya? Tuhan itu perasaannya gimana, pikirannya bagaimana. Kan saya lagi baik-baik aja. Saya gak lagi butuh apa-apa. Tuhan udah kasih banyak berkat. Maka saya pengen Tuhan juga ya sharing lah. Kan yang paling susah dalam hidup ini kan Tuhan kan ya. Betul gak? Tuhan pikirin umat manusia semua. Orang percaya gak percaya dipikirin semuanya. Di Indonesia aja banjir di mana-mana gitu. Dipikirin sama Tuhan. Tuhan harus pikirin semuanya. Permintaan orang Kristen apalagi Natal. Udah buat daftarnya macam-macam gitu ya. Memang sih sebagian mintanya ke Santa Claus. Tapi kan si bapak-bapak itu gak beres. Memang gak ada. Jadi mintanya gitu ya. Ke Tuhan semuanya. Oh jadi Tuhan kan stres kan ya. Kan saya hamba Tuhan. Mungkin saya, ya gimana Tuhan? Kalau mau sharing boleh saya dengerin. Mumpung saya lagi gak ada masalah. Ada yang pernah mikirin Tuhan pikirannya bagaimana, perasaannya bagaimana? Ada? Enggak ada. Yang kita pikirin apa dalam relasi kita dengan Tuhan? Kebutuhan kita. Sampai sekarang ini Tuhan gak kasih semua yang kita inginkan. Ada yang pengen punya anak, belum punya anak sampai sekarang. Ada yang udah punya anak 1, pengen kalau bisa langsung 3. Tuhan kalau bisa kembar 2. Dikasih kembar 4 ngomel-ngomel. Ada yang, wah kayaknya Tuhan cicilan mobil belum nih. Mana rumah juga ini. Dan gak akan ada habis-habisnya sampai kita mati. Kapan kita mencoba mengerti hati, pikiran dari Allah? Kapan? Tunggu mati dulu, ketemu Tuhan,
baru Tuhan, saya pengen mengerti Engkau. Hidup kita selalu berpusat kepada diri kita, perasaan kita, pikiran kita. Sampai Allah datang ke dunia, sampai menghina dirinya sendiri, mau berkorban bagi kita. Apa balasan kita? Kita masih tuntut Dia untuk lebih lagi berkorban lagi. Saya kadang-kadang merasa, wah, saya ini hamba Tuhan model apa ya? Kalau saya sampai masih terus ingin mencuri kemuliaan Tuhan, masih menuntut Dia terus, saya suka mempertanyakan, ini saya hamba Tuhan model apa? Kapan kita punya waktu untuk mulai memikirkan Allah kita? Kita udah dikasih damai sejahtera. Kita bisa berelasi dengan Dia. Kita bisa mulai memikirkan pikiran Allah, rencana Allah. Kenapa hari ini kita masih hidup? Kenapa kita masih diberikan berkat? Kenapa kita masih diberikan kekuatan? Kita perlu bertanya, kenapa? Bukan cuma waktu kita dapat kesulitan, suatu hari kita sakit, kita dapat masalah, baru kita tanya, kenapa Tuhan, di mana Engkau? Tapi justru ya, waktu kita dapat banyak berkat, kita perlu tanya, di mana Engkau Tuhan? Kenapa? Kenapa saya dapat berkat dalam hidup ini? Kenapa sampai hari ini saya masih diberikan kekuatan? Kenapa saya masih diberikan kesempatan? Kenapa berkat-Mu tidak pernah berhenti dalam hidup ini? Kenapa Tuhan? Apa maksud-Mu? Apa rencana-Mu? Biarlah kita bisa mengerti hati Tuhan. Biarlah kita bisa mengerti rencana Tuhan. Dia memberikan anak yang tunggal bagi kita. Biar kita ada relasi yang berubah. Bukan lagi di dalam dosa. Kita ditebus, kita diubahkan. Kita bisa melihat hidup dengan cara yang berbeda. Bahkan di dalam kehinaan sekalipun menurut ukuran dunia ini. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan bersinar melalui diri kita. Bukan kemuliaan dunia yang harus ditambahkan kepada kita. Biar kemuliaan Tuhan bersinar. Bukan. Natal menunjukkan kepada kita. Di dalam kehinaan, kemuliaan Tuhan itu hadir. Maka hidup kita pun gak peduli dunia menilainya sebagai hina. Tapi selama ada Kristus dalam hidup kita, Allah yang mulia hadir dalam hidup kita, kita gak akan terganggu dengan itu. Tapi fokus kita ingin menyatakan kemuliaan Allah. Biarlah hidup kita betul-betul bisa menyatakan kemuliaan Allah. Biarlah hidup kita yang tinggal sebentar ini, kita bisa mengerti kenapa Tuhan begitu baik kepada kita. Biarlah hidup kita bukan lagi menuntut Dia untuk memberikan apapun yang kita inginkan. Tapi kita berani menuntut diri kita bisa melakukan banyak hal yang bisa memuliakan Tuhan. Maukah Bapak Ibu Saudara-saudari? Maukah kita belajar bukan jadi pencuri-pencuri rohani lagi? Maukah hidup kita diubah oleh Tuhan, dipakai oleh Dia untuk menyatakan kemuliaan-Nya? Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami jikalau selama ini kami hanya menjadi pencuri-pencuri rohani. Ampuni kami ya Bapa, jikalau Engkau memberikan banyak hal kepada kami. Kami hanya pakai demi untuk memuliakan diri kami. Ampuni kami ya Bapa, jikalau kami tidak puas dengan hidup ini dan menuntut Engkau memberikan jauh lebih banyak lagi demi untuk diri kami yang hina ini. Ampuni kami ya Bapa, jikalau kami tidak bisa menyatakan kemuliaan Kristus yang hidup dalam hidup kami. Ampunilah kami,
jikalau kami menutupi kemuliaan itu dengan kesombongan kami, dengan keinginan kami, dengan dosa-dosa kami. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah di dalam Natal tahun ini, kami betul-betul lagi bisa melihat kemuliaan Kristus. Kami terpesona dengan kemuliaan Kristus. Dan kemuliaan itulah yang kami ingin nyatakan kepada dunia ini. Kami percaya dalam kehinaan kami, kemuliaan itu bisa bersinar. Maka pakai kami ya Bapa. Pakailah kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu yang begitu agung. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Juru Selamat, Tuhan dan Gembala hidup kami. Kami berdoa. Amin.